Oke, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang data diri dari Soeharto sendiri. Jadi Soeharto itu lahir pada tanggal 8 Juni 1921 dari seorang wanita yang merupakan ibunya yang bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argumulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun beranak bernama Mbah Kromodiryo yang juga adalah adik kakek Sukirah, Mbah Kerto Irono. Soeharto sendiri masuk sekolah tatkala berusia 8 tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di sekolah desa Puluhan Godean, lalu pindah ke SD Pedes lantaran ibunya dan suaminya. Pak Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kartosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawiro Wihardjo, seorang mantri tani. Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartina, seorang anak pegawai Mangkunegaran. Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, yang juga menjadi momen sejarah salah satu demonstrasi terbesar di Indonesia. Saat itu, berbagai elemen masyarakat menyuarakan suaranya untuk meminta Soeharto segera mundur jadi presiden. Posisinya sebagai presiden pun digantikan oleh B.J. Habibie yang merupakan wakilnya. 10 tahun berselang, Soeharto meninggal di Jakarta pada 20 Januari 2008. Semasa hidupnya, Soeharto populer dengan sebutan The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum. Itu karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum. Banyak jasa besar yang dilakukan oleh Soeharto untuk Indonesia semasa menjadi presiden. Beliau pun dikenal masyarakat sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Pada era kepemimpinan beliau, Indonesia berada di masa kejayaan. Popularitas Indonesia di mata dunia semakin dikenal. Soeharto adalah sosok presiden yang penuh dengan kontroversi. Namun di balik berbagai kontroversi tersebut, ternyata terdapat beberapa jasa Soeharto yang tidak dapat dicapai oleh semua presiden di Indonesia. Merebut Irian Barat dari Belanda. Salah satu warisan terbesar dari Presiden kedua Indonesia ini adalah membebaskan Irian Barat dari Belanda. Lebih istimewa lagi, Soeharto sendirilah yang langsung memimpin operasi ini karena Belanda ngotot tidak mau menyerahkan Irian Barat ke RI. Hal ini berlandaskan sesuai kesepakatan Konferensi Meja Mundar (KMB) di Den Haag pada tahun 1949. Oleh karena itu, Indonesia akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara militer dengan dibentuknya Komando Mondala yang dipimpin oleh Soeharto. Pada 1 Mei 1963, operasi ini berhasil merebut kembali Irian Barat menjadi Provinsi Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Oke, selanjutnya jasa atau perjuangan yang Soeharto lakukan untuk Indonesia yaitu satelit Palapa. Cikal bakal internet yang ada di Indonesia juga merupakan jasa besar dari Soeharto yang bisa dinikmati hingga saat ini. Satelit Palapa yang dibangun pada tahun 1976 menjadi cikal bakal lahirnya internet di Indonesia, sekaligus membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit. Saat itu, Soeharto memutuskan membangun suatu sistem telekomunikasi via satelit. Tujuannya yaitu mewujudkan wawasan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, menciptakan hubungan telekomunikasi antar provinsi dan Indonesia dengan negara lain. Satelit Palapa pertama ini diberi nama satelit Palapa A1, diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat, menggunakan roket peluncur Delta 2914 buatan McDonnell Douglas. Pengadaan satelit Palapa ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi berbagai kegiatan di bidang radio, televisi, surat kabar, internet, fax mail, dan intelijen negara. Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Kepedulian Soeharto semasa menjadi presiden tidak hanya fokus pada pembangunan saja, melainkan juga pendidikan. Sang jenderal ini mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara signifikan. Hal ini ia lakukan dengan cara membuat sebuah program pendidikan yang mampu memajukan tingkat intelektualitas anak bangsa. Program tersebut adalah pembangunan SD Impres serta gagasan program wajib belajar. Di tahun 1970-an, program wajib belajar digencarkan selama 6 tahun di seluruh Indonesia. Pembangunan Sekolah Dasar Instruksi Presiden atau SD Impres sudah mencapai 150 unit di seluruh NKRI sejak digencarkan pada tahun 1994. Semua kerja keras Soeharto dianugerahi penghargaan Avicenna dari UNESCO pada tanggal 19 Juni 1993. Menjadikan Indonesia negara pengekspor beras. Salah satu alasan Soeharto dipilih 6 periode berturut-turut adalah karena keberhasilan di bidang pangan. Pasalnya, Soeharto berhasil membuat negara pengimpor beras ini menjadi negara swasembada beras. Saat menjabat di tahun 1969, produksi beras hanya mencapai 12,2 juta ton. Jumlah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional, karena negara saat itu masih harus mengimpor 2 juta ton beras lagi. Pada tahun 1984, kegigihan Soeharto dalam memajukan sektor pertanian mulai menunjukkan hasil. Mengingat produksi beras saat itu yang mencapai 25,8 juta ton, tahun tersebut pula Soeharto berhasil membuat Indonesia menjadi negara pengimpor beras dan berubah menjadi negara swasembada beras. Selain itu, beliau juga berhasil menekan harga sembako dan BBM yang tentunya akan mempermudah kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia. Karena jasa-jasa itulah Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Sebagai tambahan, saya akan menjelaskan tentang 7 dosa besar Bakso.